Oke, ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika dan public speaking ya. Jadi etika dan public speaking. Saya mau tanya sama kalian nih, etika itu apa sih? Etika itu apa? Ada yang tahu nggak? Jason, etika itu apa? Etika itu lebih ke kayak peraturan-peraturan dasar sih, Pak. Kalau misalnya kita dalam melakukan sesuatu, kayak peraturan-peraturan dasar yang sebenarnya tuh nggak tertulis. Jadi kayak kita tuh udah harus tahu sendiri dalam menjalankan sesuatu, etika yang berlaku tuh apa. Kayak misalnya dalam public speaking itu, ketika kita berbicara di depan umum, kita tuh sedang biasanya itu menjunjung nama baik kita dan nama organisasi kita. Jadi kita nggak boleh kayak mendiskusikan sara dan lain-lain gitu, Pak. Nah, oke. Ya, bolehlah. Jadi hampir ya benar lah, cuman mungkin bahasanya yang lebih keren begini. Etika itu sebenarnya dari cabang filsafat ya, bukan soal hukum ya, bukan soal hukum nih ya. Jadi filsafat, proses berpikir yang berurusan dengan masalah benar dan salah dalam kehidupan manusia. Nah, jadi mungkin etika itu berbeda-beda. Etika di Indonesia dengan etika di selainnya di daerah tertentu mungkin berbeda. Karena masalah benar dan salah itu kan relatif juga ya. Misalnya, kalau kita di daerah Asia, itu megang kepala anak-anak itu boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi memegang kepala orang tua ya, boleh nggak? Mungkin kalau di Barat megang kepala orang biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia kepala itu nggak bisa dipegang sembarangan. Ya, itu contoh ya. Jadi etika itu berurusan dengan masalah benar dan salah dalam kehidupan manusia. Apakah ini benar? Nah, soal benar dan salah itu masyarakat yang kadang-kadang menentukan. Contoh ya. Dan itu kadang-kadang tidak tertulis. Ya, misalnya kalau perempuan Jawa itu ya nggak boleh berdiri di depan pintu. Kenapa kira-kira Mardiana Putri? Kenapa? Katanya ntar jodohnya nggak dapet. Bukan gitu ngalingin orang lewat sebenarnya ya. Tapi itu menghambat rezeki yang datang, termasuk jodoh gitu. Makanya kalau secara logika sih, ya kenapa nggak boleh depan pintu? Kan kalau orang mau lewat nanti bisa bahaya. Tapi kadang-kadang dibalut dengan yang namanya apa? Nanti begini. Nah itu biasa kalau orang-orang di Jawa itu. Misalnya lagi, di Jawa jangan sekali-kali beli jarum malam-malam ke toko, ke warung. Nggak bakal dilayanin. Sekarang udah ada Indomaret sih nggak apa-apa. Di Indomaret beli jarum nggak masalah. Karena Indomaret bukan memakai nilai-nilai Jawa. Coba kalau warung tradisional, beli jarum, beli silet, beli pisau yang tajam-tajam, malam-malam nggak bakal dilayanin. Kira-kira kenapa Putri Cahyani? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Bahaya Pak kalau malam-malam. Bahaya. Jadi sebenarnya bahaya itu kalau malam-malam kan nggak terlalu terlihat ya. Maksudnya kita nggak bisa lihat barangnya kayak apa. Jadi hati-hati gitu ya. Termasuk juga nggak boleh nyapu malam-malam. Kalau di Jawa itu nggak boleh menyapu malam-malam. Kenapa? Takut ada ular. Ya logikanya kan gitu. Tapi takut sesuatu yang mengerikan ada di sana. Itu karena dulu di Jawa belum banyak listrik. Kalau sekarang listrik udah terang, masa nggak boleh nyapu malam-malam? Kan itu makanya benar dan salah itu tergantung timingnya juga, lokasinya juga ya. Oke. Nah, pertanyaan etika muncul ya ketika kita bertanya apakah suatu tindakan bermoral atau tidak bermoral, adil atau tidak adil, jujur atau tidak jujur.
Jadi kita menghadapi pertanyaan seperti itu setiap hari di hampir setiap bagian hidup kita. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang misalnya gini. Sepele deh. Ada pengemis di jalan. Mengemis. Terus Anda naik mobil. Lagi hujan. Terus mobilnya kenceng banget. Terus mengenai pengemis itu. Menurut Anda etis apa enggak sih? Enggak dihukum kali ya karena lagi hujan ya. Namanya aja hujan. Cuman tindakan Anda itu enggak etis. Ya. Karena ya harusnya kalau udah hujan gitu pelan-pelan ya. Itu persoalan benar salah yang kadang-kadang masyarakat yang menilai, bukan soal hukum ya. Ya, oke. Apakah kita adil atau tidak adil, jujur tidak jujur, misalnya dulu ada warung namanya warung kejujuran. Jadi ambil misalnya Jason ngambil tempe satu, ikan satu, nasi separuh, sayur. Nanti bilangnya ditulis aja nasi setengah, sayur, ikan, sama tempe. Berapa harganya? Nah, tulis, masukin uangnya sendiri. Gitu. Nah, itu bagus tuh kalau ada kejujuran gitu ya. Walaupun susah ya. Oke. Nah, pertanyaan etika juga ikut bermain setiap kali kita berbicara di depan audiens. Ya. Jadi harusnya nih, sejak zaman dulu ya, dari zamannya Plato itu orang-orang yang jago pidato, orator terkenal ya, retoris terkenal, retorika dari zaman retorika ya, Plato. Semua pembicara publik akan jujur dan mengabdi kepada kebaikan masyarakat. Jadi kalau ngomong itu benar-benar jujur, nggak bohong, nggak nyebar fitnah, nggak bikin marah orang yang mendengar, karena tidak berdasarkan bukti. Kamu kan bisa menilai sekarang ya. Ya, katakanlah nih. Kadang-kadang semakin posisi dia itu semakin berat loh. Misalnya dosen. Kalau dosen masih di kampus ya. Mungkin mahasiswa nggak banyak. Tapi kalau kayak dai, pendeta, atau politis ya, politikus lagi di depan yang lebih banyak, nah itu harus benar-benar lihat apakah dia jujur apa enggak. Benar nggak ini demi kebaikan masyarakat, atau sekedar cuman supaya bikin rame, bikin rusuh ya. Ada banyak yang nggak pakai data. Oh ini begini, tapi nggak ada datanya. Cuma bikin orang semangat terus, wah langsung ngaco gitu. Nah itu hati-hati. Jadi etika dasarnya adalah yaitu tadi, jujur, mengabdi kepada kebaikan masyarakat. Artinya omongannya itu jangan berdasarkan fitnah, apalagi berdasarkan hoax. Ya, banyaklah kejadian ada hoax ya. Kejadiannya di mana? Dibilang di Indonesia. Terus dibikin jadi kayak bahan buat menyerang pemerintah. Ada beberapa kayak gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, sejarah kita tahu ya. Sejarah kita tahu nih. Oke, ini zaman Hitler ya. Kadang-kadang kekuatan bicara sering disalahgunakan. Terkadang akibatnya sangat menghancurkan. Ya. Contoh Adolf Hitler ya. Hitler ini tidak diragukan lagi. Dia sangat persuasif ketika pidato. Pidatonya membangkitkan semangat orang-orang Jerman. Tapi tujuannya mengerikan dan taktiknya tercela. Sampai hari ini dia tetap menjadi contoh utama mengapa kekuatan kata-kata yang diucapkan perlu dipandu oleh rasa integritas etis yang kuat. Dengan kata-katanya membuat orang-orang Yahudi dibantai. Karena dia merasa ras Jerman yang paling hebat. Itu ya, jadi ini luar biasa, kata-kata ini bisa mempengaruhi orang untuk bertindak yang lain-lain. Makanya hati-hatilah berbicara. Nah, jadi sebagai pembicara,
sebagai pembicara publik, kita akan menghadapi masalah etika di setiap tahap proses pembuatan pidato. Dari keputusan awal untuk berbicara hingga presentasi akhir dari pesan tersebut. Dan jawabannya tidak selalu mudah. Jadi pertanyaannya, apakah semua informasi, fakta harus disampaikan? Li, Buntaran. Apakah semua fakta harus disampaikan pada saat pidato? Semua fakta? Enggak sih. Enggak sih, kenapa? Saya ngebayangin kalau misalkan guru lagi berpidato gitu di sekolah, apakah dia harus menyampaikan juga ke murid-muridnya kalau sekolahnya itu lagi misalkan ada satu kasus sama gurunya kayak gitu kan? Ya, itu mungkin karena soal citra ya, tapi ini beda lagi. Misalnya begini. Misalnya Anda sebagai pemuka pendapat atau ketua kelompok ya. Misalnya Anda sebagai ketua kelompok Persatuan Mahasiswa Perantau Sumatera misalnya. Pidato di depan orang-orang yang berasal dari mahasiswa dari Sumatera. Waktu itu sebelumnya ada kejadian tawuran ya antara pemuda asal Sumatera sama pemuda asal Jawa. Ya. Kan Anda jangan terjebak dengan ketika ternyata mereka tawuran dan korbannya misalnya 2 orang pemuda dari Sumatera meninggal dunia. 1 orang Jawa meninggal dunia misalnya. Coba kira-kira kalau Anda jadi pembicara di situ, apakah faktanya harus disampaikan semua? Fania. Iya, Pak. Disampaikannya gimana? Secara terbuka, secara transparan. Nggak bisa begitu. Harus dibalut dengan kata-kata yang pas. Misalnya gini, kalau Anda bilang, 2 mahasiswa Sumatera dibantai oleh orang-orang Jawa. Apa yang terjadi? Kalau kata-kata itu yang diucapkan? Nanti akan terjadi balas dendam di Sumatera terhadap orang-orang yang dari Jawa. Benar nggak? Harusnya gimana? Udah ditangkap pelaku penganiayaan mahasiswa. Ya, gitu aja. Terus sekarang sedang disusun bahwa ini kita harus hati-hati karena isu ini bisa merembet kemana-mana. Jadi harus tetap menjaga perasaan, menjaga ketenangan. Tapi tidak perlu disebutkan bahwa ini meninggal ini sampai harus gini sehingga akhirnya terjadi balas dendam atau terjadi kerusuhan baru. Ya, jadi sebagai orator harusnya pikir, oh jangan-jangan dengan kata-kata saya bisa menimbulkan kerusuhan baru, ya enggak? Ya, tidak semua fakta harus disampaikan. Ya, tapi tentunya ada semangatnya bahwa harus ada persatuan segala gitu ya. Oke. Dan jawabannya memang tidak mudah. Jadi kalau bisa dibilang keputusan etis kita itu dipandu oleh nilai-nilai kita, hati nurani kita, serta perasaan kita benar atau salah. Makanya kadang-kadang sering berbeda-beda orang ya, karena menurut dia udah benar nih, menurut saya udah benar nih, menurut nilai-nilai saya udah benar nih, menurut hati nurani kita udah benar nih. Nah, jadi kadang-kadang dipandu itu, tapi harus dipikirin juga ada beberapa petunjuk ya atau guidelines ya untuk berbicara secara etis ya. Nah, yang pertama ya, pastikan ya tujuan-tujuanmu tergambarkan secara etis. Ya. Jadi tanggung jawab pertama kita sebagai pembicara adalah menanyakan apakah tujuan kita masuk akal secara etis. Ya. Jadi seperti halnya masalah etika lainnya, mungkin ada area abu-abu dalam menilai tujuan pembicara.
area di mana orang-orang yang berakal sehat dengan standar yang jelas tentang benar dan salah dapat secara sah tidak setuju. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari penilaian kesehatan etis dari tujuan kita. Artinya gini, kita harus berpikir pada diri sendiri dulu ya. Ini sebenarnya tujuan kita mau ngapain nih? Sesuai nggak dengan kebaikan masyarakat? Harus kita tahu kalau kita udah tujuannya udah nggak bagus ya jangan diterusin. Ya, oke. Yang kedua, ya kita harus sangat menyiapkan. Ya, setiap pidato kita tuh harus benar-benar dipersiapkan secara lengkap ya, secara bagus ya. Kita memiliki kewajiban kepada diri sendiri dan pendengar kita untuk mempersiapkan diri sepenuhnya setiap kali kita berdiri di depan audiens. Jadi kewajiban untuk diri sendiri itu jelas. Semakin baik kita mempersiapkan diri, semakin baik pidato kita. Jadi jangan buru-buru atau jangan mendadak-mendadak. Gitu ya. Jangan seperti kita mau makan tahu mendadak atau apa? Tahu apa? Tahu apa? Tahu bulat, digoreng mendadak. Ya, nah itu jangan. Harus dipersiapkan secara rinci sampai kita benar-benar siap. Ya. Nah, jadi selain itu, kewajiban kepada pendengar tidak kalah pentingnya. Sebagai pembicara, kita memilih tanggung jawab etis untuk mempertimbangkan dampak pidato dan memastikan kita mempersiapkan diri sepenuhnya agar tidak mengkomunikasikan informasi yang salah atau saran yang menyesatkan. Jadi apapun topiknya, siapapun audiennya, kita perlu menjelajahi topik pidato kita selengkap mungkin. Ini. Nah, oke. Kira-kira nih, dari dua topik itu, kira-kira ada pertanyaan nggak? Dua pertimbangan etis tadi. Valeri Rasinta. Ya, Pak. Halo, Pak. Videonya kenapa? Belum muncul ya, Pak? Belum. Ya. Valeri, Iya, kira-kira kenapa kita harus mempersiapkan diri sepenuhnya pada saat mau melakukan pidato? Kenapa kira-kira? Tadi yang topik yang kedua, poin kedua. Halo, Pak. Nggak kedengeran? Sebentar, Pak. Speaker saya, Pak. Sebentar Zoom. Ya, oke. Kan tadi dikatakan, ya, yang pertama kita harus jelas nih tujuan kita nih. Jangan sampai tujuan kita itu belum memang udah salah gitu ya. Kalau tujuan kita udah salah, nggak usah kita lanjutin aja dah, daripada nanti juga jadi masalah. Yang kedua, kita harus secara penuh mempersiapkan diri. Ya. Halo, Pak. Coba ngomong, Pak. Nggak kedengeran? Nah, baru dengar, Pak. Dari tadi kayak diem gitu, Pak, soalnya. Aduh, susah ya. Saya udah banyak ngomongnya. Zoom Oke saya, deh. Pak. Ya udah, nggak apa-apa deh. Kamu nggak usah deh. Oke. Sharon Angelita Halim, ada kendala soal speaker? Tidak ada, Pak. Oke. Suara Bapak jelas, Pak. Oke, kamu coba deh contohnya gimana sih untuk persiapan yang nomor 2 tadi? Guide-nya yang nomor 2, yang soal persiapan secara penuh. Oke. Contohnya. Bapak nanya saya. Iyalah, masa nanya yang lain? Aduh. Pokoknya ditutup aja videonya biar saya tanyain nih. Biarin nih yang pada nutup-nutup videonya saya tanyain. Sharon, ayo lagi, buka lagi. Kecuali ada kendala ya. Kalau ada kendala bilang di chat. Nanti saya, nggak apa-apa kalau itu. Suara saya jelas nggak, Pak? Ya, jelas. Ayo, silakan. Jawab aja. Contoh aja. Contohnya ya bisa ini sih, Pak, dengan latihan. Terus ya.
Apalagi ya Pak, Nah, lu. masih kurang ngerti sih Pak, lebih tepatnya kayak ada tadi. Nah, oke. Ini yang pada matiin videonya jangan jauh-jauh dari laptop ya. Nanti Anda tinggalin, Anda pergi Boleh lagi. saya bantu jawab nggak, Pak? Boleh. Siapa nih? Tiara. Oh, Tiara boleh. Videonya dibuka Tiara. Oh, maaf Pak, Contohnya. laptop saya lagi rusak, jadi Nggak kayak apa-apa. request Ya ini udah. nggak bisa juga. Ya, contohnya gimana contohnya? Kalau misalkan, mungkin yang kata Bapak itu persiapan untuk pidato ya, Pak? Iya, betul. Paling pertama kita harus memahami dulu sih Pak untuk materi yang mau disampaikan dan dari dalam cara bahasa yang mau disampaikan itu biar nggak salah tangkep juga, biar nggak yang mendengar ini tidak yang pertama kali yang Bapak bilang itu yang masalah apa ya, yang contoh kasus misalkan dua pelaku yang di Jawa Barat yang melecehkan apa ya Pak tadi? Enggak. Iya itu kan cara penyampaiannya kan salah, yang mengartikan yang Jakarta nih harus balas dendam jadinya. Nah itu juga harus dipelajari apa yang mau disampaikan ke pihak yang mau aduh saya jadi bingung tuh ngomongnya gimana. Pokoknya apa yang harus disampaikan juga dipelajari lah materinya lebih dalam. Terus juga mengumpulkan bahan yang akan menjadi kata kunci juga untuk dalam berpidato. Lalu ya. Paling itu sih Pak ya. Ya. Jadi intinya kita harus pikir juga nih. Kalau kita mau menyampaikan pidato ini kira-kira dampaknya gimana ya? Makanya harus dipersiapkan. Saya biasanya ya, kalau pidato atau ngajar mahasiswa, tergantung angkatannya biasanya. Kalau angkatannya baru, 2022 nih ya, yang baru nih. Atau 2022 ya, yang baru kemarin ya. Tentu beda dengan mengajar yang angkatan 2019. Angkatan 2019 itu harusnya sudah lebih paham, ya kan? Jadi nggak perlu diulang-ulang. Tapi kalau anak baru mungkin mereka bertanya lagi, sekali lagi bertanya, nggak apa-apa. Kita persiapkan diri. Kalau kita ngomong nih kepada siapa, terus misalnya gini, kalau sama anak 2019, bukan nakut-nakutin sih, tapi anak 2019 ada kan di sini? 2020 ada nggak? Ada Pak. Angkatan 2020 kan udah mulai mau magang ya. Biar udah magang. Udah mulai skripsi. Nah, itu skripsi itu nggak bisa kita ngomong belak-belakan bahwa skripsi itu nggak gampang. Banyak juga yang nggak lulus. Nah, buat anak 2022 kan mungkin kaget kalau baru dengar gitu. Aduh, kok skripsi susah banget ya. Terus dia bisa nggak semangat gitu dampaknya. Ya nggak. Jadi harus kita benar-benar pertimbangkan siapa yang mau kita sasar. Ya. Dan kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya, supaya informasi yang kita sampaikan nggak salah atau menyesatkan. Gitu ya. Paham ya? Lanjut ya. Oke. Yang ketiga, harus jujur. Tidak ada yang lebih penting bagi pembuatan pidato etis selain kejujuran. Kita berbicara di depan umum bersandar pada asumsi terucap bahwa kata-kata dapat dipercaya dan orang-orang akan jujur. Tanpa asumsi ini tidak ada dasar untuk komunikasi. Jadi ini maksudnya apa sih? Seperti ini maksudnya apa kira-kira? Jadi kita jangan sampai dalam pidato malah menyebarkan hoax. Malah menyebarkan sesuatu yang nggak benar. Kalau datanya belum yakin ya jangan disampaikan. Terutama cuman
Katanya, wah itu ribet. Katanya. Ini saya mau tanya nih. Sama Anda nih. Ada seorang dai. Saya nggak usah sebut lah namanya ya. Mungkin Anda juga udah tahu ya. Oke, gimana caranya ya? Bentar. Speaker. Oke. Ya. Dia bilang gini. Oh, corona. Kau selalu datang di saat yang tidak tepat. Anehnya, dia bilang gitu ya. Anehnya nih. Kalau menjelang awal tahun baru, coronamu hilang, kau hilang. Tapi kemudian muncul lagi ketika mau lebaran. Kayak gitu. Coba. Itu dijadikan nih kalau bagian, jadi kalau menjelang Natal dan Tahun Baru, itu corona bisa hilang. Bahkan katanya, wah sudah tingkatannya udah makin aman gitu. Tapi udah menjelang mau ke Lebaran naik lagi. Wah itu dijadikan materi buat pidato. Kalau menurut Anda gimana, Valeri? Kedengeran nggak? Ya Pak, udah bisa Ya. Pak. Gimana menurut Anda? Tentang topik corona itu Pak. Ya, yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan dijadikan jadi topik pidato kayaknya kurang tepat sih Pak. Iya. Ini saya mengangkat ini maksudnya kita harus tahu dulu datanya benar enggak. Iya Pak. Jangan cuman praduga, jangan cuman hoax gitu loh. Sekarang kebetulan aja atau gimana itu? Memang sekarang gini ya. Kalau habis tahun baruan nih ya, biasanya kan 2 bulan 3 bulan baru rame lagi tuh kan. Terus mengganas baru selesai ya kira-kira habis bulan Juli Agustus. Nah pada saat itu udah selesai Lebaran. Itu loh kadang-kadang ya gimana ya, serba salah gitu ya. Orang kalau disuruh nggak jalan-jalan kadang nggak mau ya. Kemarin malam tahun baruan itu ramai banget di Jakarta. Ya nggak? Maksudnya di daerah wisatanya. Ya nggak? Benar nggak? Ancol dibuka, ramai banget. Nggak usah jauh-jauh deh. Waktu tahun baru Imlek kemarin, Pasar Lama luber. Ya, siapa yang orang Pasar Lama? Tangerang. Bahkan setelah itu ditutup Pasar Lama berapa hari gitu. Karena penuh banget. Nah, itu dampak penyebarannya mungkin bisa nggak cuma seminggu, itu bisa 2 bulan, 3 bulan baru rame, baru besar. Nah, kebetulan pada saat itu pas saat bulan puasa dan mau Lebaran. Itu loh. Jadi kadang-kadang kan belum ada datanya nih. Kita kan harus jujur juga. Nggak bisa terus, wah corona berarti dibuat-buat semua pemerintah. Gitu loh maksud saya. Ya, kita harus jujur juga bahwa yang namanya masa inkubasi kan perlu waktu. Ya, dan yang namanya masa sih pemerintah pengen mau apa istilahnya mau menyengsarakan rakyatnya dengan menciptakan virus gitu kan, membiarkan virus kan aneh gitu ya. Ya, jadi gitu ya, maksudnya seperti itu. Oke, itu yang ketiga ya. Nah, yang ketiga tadi itu ya. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa orang yang berpidato itu berangkat dari kejujuran. Jadi ada standar asumsi bahwa kata-katanya dapat dipercaya dan orang-orang akan jujur. Tanpa asumsi ini nggak ada dasar buat komunikasi. Tidak ada alasan bagi satu orang untuk percaya apapun yang dikatakan oleh orang lain, termasuk yang berpidato atau berbicara di depan umum. Ya, oke. Kemudian yang keempat. Nah, jadi hindarilah name calling.
atau bahasa-bahasa yang bersifat merusak atau abusif. Ya. Contoh, kata-kata mungkin tidak benar-benar mematahkan tulang orang, tetapi dapat meninggalkan luka psikologis yang serupa dengan tongkat dan batu yang dapat meninggalkan bekas luka fisik. Seperti yang dijelaskan seorang penulis. Identitas kita, siapa dan apa kita, bagaimana orang lain melihat kita, sangat dipengaruhi oleh nama kita dan kata-kata yang melabeli kita. Oleh sebabnya, mengapa ahli etika komunikasi memperingatkan pembicara publik untuk menghindari panggilan nama dalam bentuk bahasa yang kasar. Contoh, ya, hindarilah, ya, misalnya kalau anda misalnya punya adik di rumah, adik Anda susah banget diajakin belajar gitu ya. Belajarnya bulat banget gitu. Terus jangan sekali-kali bilang, waduh kamu mah blow on banget. Gitu. Jangan. Coba bahasanya lebih halus gimana? Alia, kira-kira bahasa yang halus apa? Kalau dia bodoh, wah kamu blow on, bodoh banget sih. Nanti dia benar-benar bodoh loh. Karena merasa, ah iya ya, saya bodoh nih kalau gitu ya. Jadi kata-kata bisa dipakai, wah iya ya saya ini benar-benar bodoh. Harusnya gimana? Kalau kurang diajarin matematika susah banget, belet banget tuh adik kita, gimana caranya? Ayo Alia, bilangnya apa? Adek, kamu kayaknya kurang belajar di bagian ini. Ayo belajar lagi. Ayo belajar lagi, belajar lagi. Ayo, pinter itu nggak bisa instan. Nggak bisa langsung minum susu merek tertentu langsung pinter. Enggak, itu bohong itu. Apa iya kalau habis minum susu begitu langsung pinter, langsung cerdas? Enggak, itu mah iklan, ya. Tapi perlu dilatih. Seperti kita ketika belajar sepeda, benar nggak, Alia ya? Udah bisa naik sepeda ya? Udah kan? Dari TK udah. Ingat, waktu pertama kali belajar gimana? Pertama kali jatuh. pakai roda tiga ya. Roda 4. Terus baru dilepas pelan-pelan, habis itu baru ganti sepeda lagi gitu. Ya, jadi sama pada proses belajar juga. Jadi jangan bilang langsung anak kita atau adik kita dibilangin blow on, bilangin bodoh. Itu kata-kata itu abusive banget. Itu kalau di rumah ya, apalagi kalau di depan umum. Wah, jangan sampai itu. Nggak cuman itu ya, bisa Anda kena pasal-pasal. Untuk yang kemarin, waduh di tempat jin buang anak, ya, itu tersinggung orang. Siapa yang ada di situ? Yang bisa tinggal di situ? Monyet. Ngomong monyet itu jadi masalah. Ya enggak? Hati-hati kata-kata itu, apalagi disampaikan di muka umum itu, harus benar-benar jangan sampai ada kata-kata yang disebut name calling. Ya. Jadi name calling itu kayak julukan-julukan yang apa ya? Misalnya gini. Ini juga nggak boleh ya. Ini yang nggak boleh. Ini saya nggak boleh nih ya. Kalau ada orang yang agak gemuk, Anda bilangnya apa harusnya? Jangan bilang, "Woi, gendut lu." Waduh, itu nggak boleh name calling. Harusnya gimana? Kalau ada teman agak gemuk, itu bilangnya apa? Apa coba Mardiana yang lebih enak dan nggak bikin sakit hati? Apa coba? Apa ya Pak? Mungkin bisa kayak ngajakin buat diet bareng gitu, olahraga bareng. Tersinggung. Diet gimana ya Pak? Oh, kamu menghina ya. Soalnya saya juga sering dikatain kayak gitu sih Pak. Makanya juga saya bingung. Kalau saya bilangnya, udah makmur ya hidupnya ya. Itu nggak tersinggung. Keren. Bajunya udah ukurannya udah nggak bisa diukur lagi nih, gitu aja. Tapi jangan bilangin gendut, jangan bilangin gembrot, apalagi wah, itu name calling, ya. Pinter-pinter itu kalau kita lagi berkomunikasi dengan orang lain ya, apalagi kalau lagi berpidato, Mardiana harus pikir-pikir nih kata-katanya. Jangan sampai bisa menghina orang dengan name calling itu. Apalagi ngata-ngatain sebuah suku seperti yang dilakukan itu ya anggota DPR itu ya. Dia bilang, wah ini kenapa pakai bahasa Sunda nih? Wah, itu juga bisa masalah.
Ya, untungnya dia anggota DPR, dapat hak imunitas, jadi nggak langsung ditangkap polisi. Tapi harusnya kalau menurut saya cara etis dia nggak perlu ngomong gitu. Itu nggak etis. Harusnya dia berpikir ya orang di Indonesia itu banyak suku, harusnya nggak usah menyinggung salah satu suku lah. Kalau misalnya saya orang Jawa ya, di kantor kebanyakan orang Jawa. Kalau mereka ngomong pakai bahasa Jawa ya wajar ya, logis nggak? Wajar ya, benar nggak? Nggak perlu dipersoalkan lah. Tapi kecuali Anda ada di Sumatera, orang-orang pada ngomong Sumatera, Anda pakai bahasa Jawa melulu, atasannya ngomong, nah itu baru masalah. Ini kan enggak, orang di daerah Sunda ngomong Sunda ya wajar lah. Biar lebih akrab mungkin ya. Itu yang bikin kadang-kadang hati-hati ya. Harimau, kata-katamu adalah harimau. Hati-hati ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Tadi yang keempat berarti itu tentang hindari penggunaan name calling ya, atau kata-kata yang abusive, mengganggu ya. Kemudian yang kelima, nah, prinsip-prinsip etis itu harus dimasukkan dalam praktek ya. Ya, sangat mudah untuk memberikan basa-basi akan pentingnya etika. Jauh lebih sulit untuk bertindak secara etis. Kalau ngomong doang gampang. Ya, namun itulah yang harus dilakukan oleh seorang pembicara publik yang bertanggung jawab. Menjadi etis berarti berperilaku etis sepanjang waktu, tidak hanya jika itu nyaman. Jadi hati-hati ya. Kebiasaan itu bisa mengganggu. Jadi kalau kita biasa ngomong kasar, nanti bisa-bisa pada saat kita lagi presentasi juga seperti itu, hati-hati. Ya. Jadi memang harus dibiasakan. Ya. Jadi jadikanlah etika ini sebagai perilaku hidup sepanjang waktu. Ya. Misalnya apalagi yang, tapi kecuali orang yang latah ya. Ada orang yang latah susah banget saya. Aduh, dia kalau udah mau latah, aduh, segala macam omongan yang nggak pantas juga diomongin. Aduh, susah kalau gitu. Kalau itu udah kayak penyakit ya, tapi bisa diperbaiki sih. Cuman kalau itu udah latah. Gitu. Kuda, gitu. Enggak, itulah ada lebih kasar lagi. Kampret, itu lebih kasar lagi. Ada yang lebih kasar lagi. Tapi itu tidak bisa dia kontrol. Tapi kalau Anda sebagai pembicara harus bisa mengontrol itu. Ya. Jadi bahasanya juga bahasa formal mestinya. Jangan kalau lagi skripsi, misalnya contoh ya. Skripsi kan kayak bicara di tempat serius ya. Jason ya, kalau skripsi ya. Jangan bilang, begini Pak, tadi saya jam 5 saya udah bangun. Jam, bukan jam. Tapi sering kan Pak sadar. Emang Pak saya sudah membuatnya emang. Apaan tuh emang? Kayaknya Pak, ini ada, saya ngutip ditaruh di sini. Kayaknya, emang kamu kaya banget? Kayak gitu-gitu, bahasa-bahasa yang kayak gitu harus disampaikan tuh kalau lagi formal, hati-hati ya. Kalau berbicara santai diskusi sama dosen nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ujian formal, hati-hati, kata-kata itu jangan muncul. Contoh, Mardiana nih, sebaiknya ngomong saya akan mempresentasikan skripsi saya, atau aku mau mempresentasikan skripsi aku. Nah, mana yang lebih pas? Yang pertama, Pak. Yang pertama. Iya, Pak. Aku kan mau presentasi, Pak. Presentasi apa? Skripsi aku. Apaan sih, Pak? Itu non formal. Ya, itu kalau misalnya sama orang tua bolehlah. Ya. Misalnya Bapak gitu ya. Jangan bilang, Babe. Aduh. Terima kasih Babe Indiwan. Apaan lu Babe gitu kan? Atau yang paling sering tuh, ya terima kasih atas pertanyaannya Cici Helga. Cici elo.
Nggak ada cici, ibu. Saya selalu begitu. Belum dalam acara formal ujian skripsi nggak boleh dipanggil cici. Ya Allah cici. Walaupun mungkin sehari-hari pas bimbingan bilangnya cici. Boleh. Gitu ya. Jelas ya untuk ini ya. Jangan kalau bisa sepanjang waktu. Jangan kalau merasa itu nyaman. Nanti kebiasaan. Memang susah sih menghilangkan itu susah, tapi perlu dilatih. Ya, oke. Ini ada checklistnya. Harusnya yes gitu ya. Jadi misalnya apakah speech kita nih free dari plagiarism? Nah, kayak gitu. Ini semacam checklist ini perlu ditampilkan pada saat Anda lagi presentasi ya. Oke. Contoh. Plagiarism lah contohnya dulu ya. Misalnya global, ini ada tiga jenis ya. Global plagiarisme adalah mencuri pidato sepenuhnya dari sumber lain dan menjadikan milik kita sendiri. Nah, itu juga nggak boleh. Kecuali untuk kuliah ya. Kalau kuliah ini yang bikin memang koordinator, jadi kita sama. Setiap kelas tuh sama. Ya bukan dianggap sebagai plagiarisme, tapi memang materinya memang sama. Beda ya. Dan tapi kan masing-masing orang punya gaya sendiri, ya nggak? Benar nggak? Gayanya Pak Indiwan begini, gayanya yang ini begini, dan kita bisa saling melengkapi gitu ya. Walaupun intinya di sini gitu. Ini nggak boleh nggak ada gitu. Saya kan kadang-kadang memberikan yang lain, menambah. Ya mungkin dari sisi kurang banyak nih saya tambah. Kayak kemarin kan itu bahan dari saya, bukan dari yang bareng-bareng. Ya, ini ya. Kecuali Anda memang misalnya mau presentasi, Anda bikin karya, ternyata karyanya itu punya karya orang lain. Wah, itu nggak boleh. Itu global. Ya. Kalau patchwork ini pembicara mengambil dari 2 atau 3 sumber. Ya. Dan tanpa dikasih tahu. Jadi dia ngambil aja tapi tidak dikutip bahwa di bawahnya diambil dari ini. Harus jelas, harus jujur. Boleh nggak? Boleh. Kayak skripsi juga kan Anda emang bisa bikin sendiri tanpa ngutip dari buku? Nggak bisa. Tapi ditulis. Ini saya ambil dari buku ini, saya ambil dari buku ini, dari jurnal ini, gitu. Kalau enggak nanti Anda bisa kena plagiarisme. Ya. Terus yang ketiga adalah incremental. Nah, pembicara gagal dalam memberikan kredit untuk bagian tertentu pidato yang dipinjam dari orang lain. Nah, ini misalnya yang ini kalau di skripsi ini sering nih. Yang ini nih, incremental plagiarism. Misalnya Jason lagi diuji skripsi. Tiba-tiba nih, Anda nulis Hall 1997 tentang representasi misalnya. Konsep representasi misalnya. Ternyata di daftar pustaka nggak ada Hall itu siapa. Terus Anda bilang, aduh Pak, saya lupa. Kalau lupa, benar-benar lupa, itu namanya increment plagiarisme. Walaupun plagiarisme tapi nggak terlalu berat. Itu yang parah yang sebelah kiri itu. Ya, Anda kira-kira pernah melakukan ketiganya atau cuma satu nih, Jason? Pernah nggak? Mungkin lebih ke yang incremental sih Pak kayak tadi. Iya. Kalau itu masih bisa inilah misalnya. Oh ya Pak, saya lupa nih, saya nggak. Makanya harusnya cara ngutipnya itu yang benar. Kalau menggunakan Word, udah pernah tahu ya menggunakan Word ya? Cara mengutip menggunakan Word ya? Belum tahu nggak? Biasa pakai ini sih Pak, eksternal gitu saya, jadi pakai Scribd. Ya, bentar. Ya, contoh. Kita contohin aja deh biar gampang. Sebentar. Sebenarnya kita itu sudah diuntungkan dengan berbagai ini ya. Berbagai program yang bagus. Nih, misalnya ini ya. Oh, sorry. Kelihatan nggak? Sorry. Belum, Mbak. Oh, belum ya. Sorry. Nggak apa-apa.
Nih ya, misalnya ini. Oke, sudah terlihat? Terlihat ya? Udah, Pak. Oke. Ya. Misalnya kita bikin baru dulu deh. New ya. New misalnya new gini ya. Kita gini ya. Misalnya saya ngetik. Ini tolong ya, ini cara pengutipan yang luar biasa gampang. Ya. Misalnya ya. Komunikasi adalah sebuah proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Misalnya gini ya. Bapak, maaf, tapi slide-nya belum ketukar. Astaga. Mana? Bukan yang blank dokumennya tadi, bukan yang blank dokumen, tapi yang... Oh ya, sebentar. Oke. Sudah kelihatan? Sorry. Sudah, Sorry. Pak. Oke ya. Misalnya, nih komunikasi adalah sebuah proses pengiriman. Nah, itu ternyata Anda ambil dari bukunya, misalnya katakanlah bukunya di sini ya, saya tulis ya. Bukunya misalnya, katakanlah nih contoh aja ya. Tony Iskandar, ya, koma, nama judulnya teori komunikasi, misalnya teori komunikasi, ya, Remaja Karya Bandung 2020 halaman 37. Misalnya ini ya. Gampang caranya. Tinggal klik di sini. Oke. Ini ikutin ya. Lihat nih. Cari referensi. Ini lihat nih. Oke. Dah. Angkap. Ya, Pak. Manage source. Oke. Nah, new. Nah, di sini berarti buku ya. Buku. Cari book. Oke. Tadi ya. Joni Iskandar ya. Tadi Joni Iskandar ya. Iskandar. Oke. Judulnya apa tadi? Teori komunikasi. Tahunnya berapa? 2020. Kotanya apa? Bandung. Publishernya apa? Remaja. Remaja apa tadi? Remaja Karya ya? Karya ya? Iya. Oke. Udah, tinggal gini. Oke. Oke, ini caranya gini. Udah, ini close. Taruh di sini. Insert citation nih. Ya, Iskandar. Nah, otomatis kan? Gampang nggak? Terus nanti di daftar pustaka, misalnya gini ya. Ini otomatis nih. Ini misalnya daftar pustaka Anda bikin ya. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Klik gini. Sorry. Oh, belum. Daftar pustaka gini ya. Ini tinggal ini ya. Taruh di sini. Klik tentang bibliografi. Oke. Bibliografi tinggal pilih. Nih. Nah, dia akan keluar sendiri. Gampang kan? Gampang nggak? Jadi kalau kamu masukin semua nggak bakal hilang. Nggak bakal terjadi tadi eksperimental ini. Udah jelas dia langsung keluar tuh semua. Jadi dia pakainya Iskandar bukan Joni. Dia ada yang belum pernah tahu begini. Ada yang udah tahu belum? Halo? Taunya cuma cara penulisannya aja, Pak. Iya, padahal pakai Word gampang banget. Ini kalau udah banyak, otomatis dia. Nggak perlu dicari lagi satu-satu. Gampang ya? Jadi tinggal ditaruh di tempat yang mau dikutip, tinggal insert citation. Kalau bibliografi ini sistemnya apa?
yang disesuaikan sama kita punya. Itu ya, mudah-mudahan membantu ini supaya menghindari yang namanya tadi plagiat yang sifatnya karena Anda lupa. Anda lupa menaruh ini, tidak memberikan sumber. Ini ya. Ya, gitu. Ada pertanyaan untuk itu? Mudah-mudahan sih setelah ini Anda nggak salah lagi kalau bikin, ya. Oke. Nah, jadi sangat mudah untuk menyalin informasi dari web, ya. Nah, jadi kamu kalau bisa bikin catatan, misalnya ya, judul dokumen internet, penulis, organisasi, tanggal terakhir dokumen terbaru, tanggal kita mengakses. Ini penting. Ini kalau dari internet, ya, ya. Jadi, nah tadi itu untuk ini ya. Nah kalau bagaimana kalau berbicara, mendengarkan, secara etis mendengarkan, misalnya kita harus punya perhatian, ya. Jangan juga melakukan apa istilahnya, kita belum udah menilai pembicara. Dan kita juga menghargai adanya ekspresi, kebebasan ekspresi dan ide. Hanya tentunya kalau sudah berlebihan juga nggak boleh sih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Oke. Ini sudah jam 12. Kita istirahat dulu ya. 20 menit ya. Oke, untuk makan dan sholat bagi yang sholat ya.